Halo sahabat-sahabat yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Suko Aspodo di kanal tentang kita. Sahabat, Pilpres semakin dekat, perang urat saraf semakin menguat. Wajar ketiga debat yang lalu masih saja menjadi bahan pergunjingan, tertawaan dan juga candaan. Ketiga kandidat, satu dari militer yang tidak pernah kenal debat selain yes man, tunduk dan patuh pada atasan dan senior, berhadapan dengan dua macan panggung politik. Dua kandidat itu memang orang organisasi, pemain panggung politik, sudah makan asam garam dalam berdebat. Sebenarnya bukan soal Prabowo dikeroyok atau diserang, namun bagaimana budaya yang berbeda itu bertemu dalam panggung debat terbuka. Hal yang lumrah sebenarnya, menggali gagasan dan mendesak ketika kompetitor tidak menguasai panggung itu. Hal biasa. Berkepanjangan ketika yang merasa kalah, terdesak, dan juga tersolimi masih memperpanjang keadaan itu, mempertontonkan bagaimana Prabowo jelas terlihat tidak siap kalah, dan meluapkan itu dengan berbagai-bagai ekspresi. Hari berikutnya membuat iklan publikasi sehalaman penuh melalui media cetak atas keberhasilan yang jelas itu adalah klaimnya sendiri. Itu sah-sah saja. Hanya menjadi lucu dan naif ketika dalam acara debat kedodoran dan juga emosional. Buat apa dengan iklan seperti itu? Sahabat-sahabat yang terkasih, masih juga begitu banyak narasi yang berkembang berkaitan dengan pembelaan diri, merasa perlu bertahan untuk menampilkan dirinya tidak seperti di dalam debat. Itu malah makin memperlemah posisinya. Apalagi di depan relawannya, ia masih melampiaskan kekesalannya dengan makian yang sangat kasar, ungkapan goblok dan tolol bagi rivalnya yang seharusnya dihormati. Tanpa salaman usai berdebat dengan dalih Prabowo sebagai pribadi yang lebih tua harusnya didatangi Anies dalam konteks ini yang lebih muda, memperlihatkan arogansi dan kesombongan, di mana kepribadian pemimpin seperti itu apa ya layak. Gemoy hancur lebur, padahal pertahanan adalah tema yang harusnya 5 poin lebih gede bagi Prabowo daripada kedua kompetitornya. Sayangnya malah Menhan aktif itu gagal memanfaatkan poin penting itu. Wajar ketika ia menjadi emosional, karena malah menjadi bulan-bulanan, karena memang kesalahannya sendiri. Sahabat, citra gemuk, lucu, dan jenaka seketika remuk, redam, dan berantakan, diperparah dengan pernyataan lanjutan yang demikian kasar. Mana gemoy dan lucunya? Goyang gemoynya sudah hilang sama sekali. Susah membuang watak. Bawaan dari kecil, gambaran diri yang begitu besar semua hilang. Makin memperlihatkan keadaan Prabowo itu ya masih sama. Mau membalut dengan wajah menggunakan aplikasi, joget atau goyang, toh akhirnya sama saja. Nah, sahabat yang terkasih, sekian dulu kulikan politik kita kali ini. Silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe,
like, dan share. Tetap berpikir kritis dan merdeka. Salam penuh kasih.